semuanya, kembali lagi bersama gue Prediksi Majudan di channel ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai seputar profesi seorang advokat atau pengacara atau juga penasihat hukum. Ingin tahu bagaimana selanjutnya? Simak penjelasannya. Baik, saat ini saya sedang bersama seorang bapak advokat atau penasihat hukum, yaitu bernama Bapak H. Muhammad Firdaus SH MH. Nah, Bapak ini merupakan seorang advokat yang sudah bisa dikatakan senior di Kota Tanjung Pinang, karena Bapak ini sudah menjadi seorang advokat atau penasihat hukum sejak tahun 1994. Benar begitu ya, Pak? Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Bapak ini mengenai profesi seputar advokat. Advokat atau penasihat hukum itu orang yang memberikan bantuan hukum kepada kliennya, yang meminta ketika adanya suatu merasa dirinya tidak diadili atau merasa ada yang merugikan dari dirinya sehingga dia membutuhkan seorang advokat atau penasihat hukum. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak, apakah Bapak bersedia? Itu yang saya katakan tadi itu adalah pengertian advokat secara masyarakat luas, Pak. Nah, dari segi pandang Bapak sebagai seorang advokat atau penasihat hukum, apa itu pengertian lebih spesifik lagi, Pak, mengenai profesi advokat atau penasihat hukum, Pak? Ya, kita selalu digadang-gadangkan sebagai profesi yang mulia. Ya, Pak. Advokat itu adalah juga dalam perspektif undang-undang advokat, kita juga sebagai penegak hukum. Ya, jadi advokat itu selain dia secara umum sebagai orang yang berprofesi membela keadilan, kepastian hukum, ya, dia juga dalam undang-undang advokat itu sebagai penegak hukum. Kenapa penegak hukum? Karena penasihat hukum dalam konteks undang-undang advokat, ya, itu merupakan menjaga daripada adanya suatu ketertiban hukum. Jadi kita tuh bersanding dengan hakim, jaksa, ya, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara, dikatakan caturwangsa. Jadi penasihat hukum dalam konteks undang-undang itu adalah merupakan orang yang memberikan pembelaan baik secara non litigasi maupun secara litigasi, ya, sehingga kita sebagai profesi hukum itu sifatnya sangat mulia. Makanya profesi advokat ini merupakan profesi yang menjadi suatu profesi yang harus kita junjung karena keilmuannya, karena pembelaannya terhadap hak asasi manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, lalu bagaimana sih cara agar menjadi seorang advokat atau penasihat hukum, Pak? Pendidikan apa yang harus ditempuh gitu, Pak? Ya, yang paling utama adalah seorang pemula itu dia harus dulu magang. Ya, magang itu adalah merupakan modal dasar bagi dia untuk mengenal daripada bagaimana sih pengacara itu bekerja, kemampuannya harus dimiliki itu apa, kemudian teknik, mempelajari teknik dalam mengaplikasikan ilmunya bagaimana. Karena dengan magang itu orang akan mengetahui bagaimana menangani perkara perdata, bagaimana menangani perkara pidana, bagaimana menangani perkara tun, ya kan? Nah, itu harus punya suatu ilmu, pemahaman yang baik, teknik yang mumpuni, sehingga akan mendapatkan suatu input, ya, mendapatkan suatu katakanlah hasil kerja yang maksimal. Nah, itu seorang advokat itu dia akan melalui magang. Magang itu sifatnya bisa tahunan, ya kan, dan bisa beberapa advokat yang dia katakanlah beberapa kantor advokat yang dia bekerja di situ. Mungkin spesialis pidananya si A, mungkin spesialis perdatanya si B, atau masalah asuransi si C. Jadi dia ingin tahu tentang bagaimana lika-likunya suatu speknya pengacara dalam bidang tertentu, dia harus banyak magang kepada kantor-kantor tertentu. Biasanya ada batas waktunya nggak, Pak? Berapa lama paling kamu magangnya? Ya paling kalau saya dulu tahun 9 setahun sebelum saya buka sendiri, 2 tahun saya baru magang
Bertahun-tahun saya magang dan saya punya suatu proses, makanya saya ikuti ujian pengacara tahun 94, ini kan langsung saya buat kantor sendiri, namanya dulu law office saya. Ya, disitulah saya mulai pakai sebagai pengacara. Nah, berbicara tadi mengenai pengacara atau advokat atau penasihat hukum harus memiliki kemampuan yang khusus, ya, skill yang khusus begitu. Kira-kira apa yang harus dimiliki seorang pengacara atau advokat atau penasihat hukum mengenai skill tersebut, Pak? Kemampuan apa yang harus betul-betul dimiliki, Pak, untuk memenangkan suatu perkara gitu? Pertama, kuasai dulu di teori hukum. Ya, teori hukum harus kuasai dulu. Kemudian kita harus tahu bagaimana mempelajari kasus dari perspektif hukum. Kita harus bisa melihat perspektif hukum, perdatakah, pidanakah, ya kan kita harus tahu. Itu harus kita kuasai. Kemudian menguasai menguasai teknik hukum, ya perlu banyak telaah terhadap kasus-kasus. Makanya magang itu adalah bekerja sambil belajar. Belajar dalam konteks ada dokumen-dokumen yang disiapkan oleh kantor, kita pelajari dari mulai membuat surat kuasa, dari mulai membuat gugatan, dari mulai membuat jawaban gugatan, dari mulai membuat eksepsi gugatan sampai perkara pidana pledoi. Nah, itu harus kita pelajari karena kita magang pasti kita disodorkan dengan dokumen-dokumen itu, Pak, ya. Sehingga akhirnya kita paham, oh, cara membuat surat kuasa seperti ini. Ya. Ini baru selanjutnya, Pak. Itu kan tadi sudah Bapak sampaikan bagaimana kemampuan yang harus dimiliki seorang advokat. Terkadang kan ada masyarakat hukum, masyarakat umum pernah berpikir seperti ini, advokat atau pengacara atau penasihat hukum itu hanya membela mereka yang klien yang beruang begitu, Pak, ya, tanpa memikirkan mau benar kayak salah, yang penting ya si advokat atau si pengacara dapat uang begitu, Pak. Nah, bagaimana sebagai advokat, bagaimana cara Bapak menanggapi hal seperti itu, Pak? Nah, itu salah ya, pendapat itu salah. Karena kenapa saya katakan itu advokat ini merupakan profesi mulia? Ya kenapa? Karena dia merupakan orang yang memiliki kemampuan untuk melihat kebenaran hukum itu di mana, ya kan? Di mana kebenaran hukum itu kadang-kadang memiliki perbedaan dalam situasi. Contoh, kaum lemah, tidak mampu, ya kan? Maka kita harus melihat. Makanya kalau kita menyintai profesi yang mulia ini, hilangkan sifat komersil daripada suatu pekerjaan. Karena istilahnya itu dengan adanya kita memperjuangkan rasa keadilan, kebenaran meskipun kita tanpa dibayar, itu akan membuat kita lebih punya kualitas, ya kan, punya kualitas, dan kemudian memberikan kita suatu pengalaman yang berharga sampai ke tingkat kepuasan batin kita. Maka itu ada sisinya kita harus menghilangkan sifat komersil. Profesi advokat memang adalah profesi bisnis, tetapi jangan menutup diri kita tidak membela orang yang memerlukan jasa kita, karena disitulah kita diuji. Nah, diuji apakah kita konsisten dengan nama besar advokat sebagai profesi yang mulia. Karena sebelumnya juga sebelum jadi advokat sudah disumpah, ya, Pak, ya? Ya, sumpah jabatan. Sumpah jabatan, ya. Ya, sumpah jabatan. Sumpah jabatan itu adalah merupakan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Ya. Satu, kemudian sungguh-sungguh kita melaksanakan pekerjaan itu tanpa membedakan ras, tanpa membedakan latar belakang. Maka apabila kita konsisten dengan advokat adalah merupakan profesi yang mulia, sama saya yakin hal-hal yang bersifat duniawi seperti membela hanya yang dibayar, itu akan terkikis dia, Oke. Jadi begitu, ya, Pak, ya. Nah, jadi jangan langsung berpikiran negatif gitu, ya, Pak, ya. Harus benar-benar dipahami dulu gitu. Jangan langsung menjudge, oh, advokat membela buruh itu pemikiran yang salah, ya, Pak, ya. Baik, Pak.
Baik, mungkin ada lagi Pak yang bisa ditambahkan? Ya, satu, kita sebagai advokat ini perlu punya integritas. Perlu integritas itu karena apa? Karena kalau kita punya seorang punya integritas, apapun bentuk kendala, kesukaran di dalam melakukan pekerjaan, kita harus punya suatu tanggung jawab. Honor kecil pun tanggung jawab sama. Honor besar pun tanggung jawab sama. Artinya apa? Integritas itu penting sehingga kita dinilai positif oleh orang ini dengan tanggung jawab, ya kan? Jadi seorang advokat harus memiliki yang paling utama integritas dan juga tanggung jawab Pak. Jadi nggak boleh asal-asal begitu ya Pak ya. Yang disampaikan oleh Bapak advokat atau Bapak penasihat hukum. Nah, jadi begitulah teman-teman bagaimana profesi seputar advokat. Jadi profesi advokat ini adalah profesi yang sangat mulia Pak ya, karena membela orang yang membutuhkan bantuan hukum gitu Pak. Nah, yang juga advokat ini harus memiliki integritas begitu, integritas dan juga memiliki tanggung jawab. Tidak boleh sembarangan gitu Pak, karena ini seperti yang tadi, ini pekerjaan yang mulia gitu untuk membela gitu. Membela dalam arti membela yang benar ya Pak ya, seperti yang kata Bapak tadi. Jadi jika ada perkataan yang mengatakan advokat membela yang beruang saja itu tanpa memikirkan itu benar atau salah, itu jelas-jelas adalah pemikiran yang salah ya Pak. Karena sebelumnya juga seorang advokat itu sudah disumpah gitu Pak kan, sudah disumpah sebelumnya bahwa dia akan berpegang teguh profesional dalam pekerjaannya, mau di berapapun diberi digaji gitu ya Pak ya, dia harus tetap profesional gitu. Jadi begitu teman-teman mengenai seputar advokat. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Firdaus SHMH tadi dapat membuat kita mengerti bagaimana tentang profesi seorang advokat atau penasihat hukum. Baiklah, demikian saja. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.